Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tenses. Jadi tenses itu merupakan bentuk perubahan kata kerja yang menunjukkan waktu suatu kejadian atau perbuatan yang sudah dilakukan atau dia terjadi di masa lalu, yang sedang dilakukan atau terjadi di masa sekarang, dan yang akan dilakukan atau terjadi di masa depan. Jadi selain untuk mengetahui kapan aktivitas ini berlangsung, jadi dengan belajar tenses ini, kita juga bisa meningkatkan skill komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Jadi tenses dibagi menjadi 16 tenses, dan di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai past continuous. Untuk past continuous ini digunakan untuk menyatakan dua kejadian yang dia berlangsung secara bersamaan. Tetapi kejadian yang satunya itu terjadi lebih awal dan masih berlangsung ketika kejadian yang lainnya itu terjadi. Jadi untuk menyatakan kejadian atau perbuatan yang berlangsung di masa lampau itu juga bisa, dan kejadian atau perbuatan yang secara jelas memang dilakukan di masa lampau tapi waktunya tidak disebutkan secara jelas, kita juga bisa menggunakan past continuous tense untuk tensesnya. Lalu untuk adverb of time-nya dari past continuous itu ada when, ada while, dan ada as. When yang artinya ketika, while yang artinya sementara, dan as yang artinya ketika. Untuk past continuous ini terbagi menjadi dua, yaitu dia sebagai kalimat verbal dan dia sebagai kalimat nominal. Untuk kalimat verbalnya, untuk kalimat positifnya, untuk rumusnya yaitu subject plus were or was plus verb in plus object. Jika subjeknya adalah you, they, we, maka kita menggunakan were. Tapi jika subjeknya adalah I, she, he, it, maka kita menggunakan was, bukan were. Langsung masuk di contohnya. Contohnya adalah we were reading a book last night. Jadi we ini dia sebagai subjeknya, karena subjeknya we, maka kita menggunakan were. Setelah were diikuti dengan verb in, yaitu reading. Dari verb satunya adalah read, karena dia verb in, maka kita menggunakan reading. Baru diikuti objeknya, yaitu a book last night. Contoh yang kedua, he was playing football yesterday. Karena he, subjeknya, maka kita menggunakan was, sesuai dengan aturannya. Kemudian diikuti dengan verb in, yaitu playing. Dari verb satunya adalah play, menjadi playing. Diikuti dengan objeknya, yaitu football yesterday. Masuk di kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan not setelah were atau was. Menjadi positifnya yaitu we were reading a book last night. Kita tinggal menambahkan not setelah were menjadi we were not reading a book last night. Contoh yang keduanya, positifnya he was playing football yesterday. Kalau dinegatifkan menjadi he was not playing football yesterday. Masuk di kalimat tanyanya atau interrogatifnya. Untuk rumusnya, untuk were atau was akan kita pindahkan ke depan, kemudian diikuti subjek, lalu diikuti verb in, baru diikuti objeknya. Contohnya, jika positifnya we were reading a book last night, jika diinterogatifkan menjadi were, baru diikuti subjeknya adalah we, kemudian verb in-nya reading, baru objeknya adalah a book last night. Contoh yang keduanya, jika positifnya he was playing football yesterday, dan jika dijadikan menjadi kalimat tanya menjadi was he playing football yesterday. Masuk di kalimat nominal. Jadi kalimat nominal ini yaitu kalimat yang selain kata kerja. Untuk kalimat positifnya, subject plus were atau was, kemudian plus being, plus ana. Jadi ana ini adalah selain kata kerja, yaitu adjective, noun, dan adverb. Untuk contohnya adalah they were being polite to you. They sebagai subjeknya. Untuk aturan penggunaan were atau was sama seperti kalimat verbal, yaitu jika subjeknya you, they, we, maka kita menggunakan were. Tapi jika subjeknya I, she, he, it, kita menggunakan was. Jadi they were sesuai rumusnya plus being, baru polite. Polite ini selain dari kata kerja. Contoh yang kedua,
She was being angry with me. She adalah subjeknya, kemudian diikuti was karena subjeknya adalah she, kemudian diikuti being, baru diikuti adjektifnya yaitu angry. Masuk di kalimat negatifnya. Kalimat negatif dari nominal, yaitu kita tinggal menambahkan not setelah was atau were-nya. Contohnya, jika tadi positifnya adalah they were being polite to you, maka jika dinegatifkan menjadi they were not being polite to you. Contoh yang keduanya, dari positifnya she was being angry with me menjadi she was not being angry with me. Masuk di kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, sama seperti di kalimat verbal, were atau was-nya akan kita pindahkan ke depan, kemudian kita pluskan subjeknya, baru plus being-nya, kemudian plus ana. Untuk contohnya, jika tadi positifnya adalah they were being polite to you, menjadi were kita pindahkan ke depan, kemudian diikuti they sebagai subjeknya, kemudian diikuti being, baru polite to you. Untuk contoh yang keduanya, jika tadi positifnya adalah she was being angry with me, maka jika diinterrogatifkan menjadi was she being angry with me. Baiklah, inilah penjelasan singkat mengenai past continuous tense, dan ini ada latihan soal mengenai past continuous tense. Ada 5 soal di sini. Untuk linknya sudah saya terapkan di box deskripsi, bisa kalian download di situ. See you next video.